Upaya pemberantasan korupsi, ada yang mengatakan bahwa upaya paling tepat untuk memberantas korupsi adalah menghukum pidana seberat-beratnya pelaku korupsi. Ada pula yang berpendapat bahwa bekal pendidikan termasuk pendidikan agama memegang peran yang sangat penting untuk mencegah korupsi. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa untuk mencegah korupsi, sistem dan lembaga pemerintahan serta lembaga negara harus direformasi. Nah, seperti apa itu kita akan membahas lebih lanjut dan lebih mendalami lagi. Pada pertemuan hari ini tidak ada jawaban yang tunggal atau sederhana yang untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang sedemikian nasib di satu negara. Ada yang menyatakan bahwa korupsi ibarat penyakit kanker ganas yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan tapi pasti. Penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkatan tertentu korupsi memang akan selalu ada dalam satu negara atau masyarakat. Sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melibat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja. Atau beroperasi. Begitu banyak strategi, cara atau upaya yang semuanya harus disesuaikan dengan konteks masyarakat maupun organisasi. Yang lalu bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi. Beberapa upaya pencegahan yang tengah dilaksanakan yaitu pembentukan lembaga anti korupsi, pencegahan korupsi di sektor publik, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembuatan instrumen hukum serta monitoring dan evaluasi. Upaya yang pertama yaitu pembentukan lembaga anti korupsi komisial. Pemberantasan korupsi telah eksis di negara Indonesia sejak tahun 2003. KPK telah melaksanakan strategi perbaikan sistem dan juga strategi edukasi dan kampanye perbaikan sistem dilakukan untuk mengurangi potensi korupsi. Supaya kedua yaitu pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan seluruh pejabat publik untuk mengumumkannya dan melaporkan kekayaan yang dimilikinya, baik sebelum maupun sesudah, yaitu menjabat. Hal ini dilakukan agar publik mengetahui kewajaran peningkatan jumlah kekayaan terutama sudah menjabat. Upaya yang ketiga yaitu pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Bagian pertama, masyarakat hendaknya mempunyai akses untuk mendapatkan informasi, karena itu harus dibangun sistem yang memungkinkan masyarakat dapat meminta informasi tentang kebijakan pemerintah terkait kepentingan masyarakat. Lembaga yang kedua meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap bahaya korupsi serta pemberdayaan masyarakat adalah salah satu upaya sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi. Untuk meningkatkan hal tersebut, kegiatan dapat dilakukan antara lain: yang pertama, kampanye tentang bahaya korupsi; yang kedua, sosialisasi mengenai apa itu korupsi dan nampaknya serta cara memerangi korupsi. Kampanye harus dilakukan di ruang publik melalui media cetak maupun elektronik serta seminar ataupun diskusi. Di bagian berikutnya yaitu pemberdayaan masyarakat untuk ikut mencegah dan memerangi korupsi adalah melalui penyediaan sarana bagi masyarakat untuk dapat dengan mudah melaporkan kejadian korupsi kepada pihak yang berwenang serta bertanggung jawab. Mekanisme pelaporan harus mudah dilakukan, misalnya melalui telepon, SMS, internet dan lain sebagainya. Yang keempat, bagian berikutnya yaitu kebebasan media baik cetak maupun elektronik dalam menginformasikan bahaya korupsi adalah penting dalam pencegahan korupsi. Selain berfungsi sebagai media kampanye anti korupsi, media juga efektif untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku pejabat publik. Bagian berikutnya yaitu keberadaan lembaga satu melekat atau SMM yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap perilaku pejabat maupun parlemen juga merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah terjadinya korupsi. Bagian yang terakhir yaitu dengan menggunakan media elektronik dan menggunakan electronic surveillance, yaitu sebuah perangkat untuk mengetahui dan mengumpulkan data yang dipasang di tempat-tempat tertentu. Upaya pencegahan korupsi yang keempat yaitu pembuatan instrumen hukum. Instrumen hukum dalam pembentuk undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah didukung dengan instrumen hukum lainnya, contohnya undang-undang tindak pidana, undang-undang perilaku saksi dan korban, serta itu dapat mencegah korupsi. Dilakukan
produk hukum berupa kode etik agar tercipta terjadinya publik yang bersih, baik pejabat eksekutif, legislatif ataupun aparat lembaga peradilan. Upaya pencegahan korupsi yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pemberantasan korupsi untuk menilai pakaian kegiatan serta menilai sektor bagaimana yang efektif dan efisien dalam mencegah dan memberantas korupsi.